Bab 8. Kepergian Nenek Rei. Salah satu pendonor itu ada yang cocok, besok siang nenekmu akan dioperasi. Benarkah? Rei bernafas lega, meski belum sepenuhnya tenang. Dia jadi tidak sabar menunggu besok. Senyum tidak lepas dari bibirnya. Marva terus melirik wajah istrinya itu, yang terlihat senang. Malam ini Marva kembali tidur di kamar Viola, membuat Viola senang dan merasa lega, sedangkan Rei juga tidak peduli. Syukur-syukur jika dia langsung hamil dan neneknya segera sembuh, jadi bebannya akan berkurang. Setidaknya dia telah memenuhi kewajibannya kepada keluarga ini, setelah itu dia akan kembali pada kehidupannya yang sederhana. Rei, nenek sudah bangun. Neneknya tidak menjawab, hanya memberikan senyuman dengan tatapan teduh. Rei, kamu harus menjadi perempuan yang kuat. Yakinlah, apapun masalah yang kamu hadapi, pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan bersedih dengan hidupmu, nenek yakin suatu saat nanti kamu pasti akan bahagia. Nek, Rei akan selalu ingat dengan perkataan nenek. Oh ya, Nek, ada yang mau Rei ceritakan, sebenarnya Rei. Belum sempat Rei bercerita, angin kencang bertiup, dan memalingkan wajahnya ke samping. Saat dia kembali melihat ke depan, neneknya sudah tidak ada. Nek, nenek di mana? Rei berlari mencari neneknya, namun tidak menemukannya. Nafasnya tersengal, kakinya telah lelah berlari ke sana-sini. Tengah malam Rei terbangun, dia bermimpi tentang neneknya yang membuatnya berkeringat meski AC terasa dingin. Dia meminum segelas air putih, karena merasa kurang, dia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Dulu saat di rumah kontrakan, dia tak perlu membuang tenaga dan waktu jika membutuhkan sesuatu, cukup selangkah dua langkah, dia sudah mencapai apa yang dituju. Mansion besar ini juga membuatnya harus berhati-hati dalam melangkah, karena banyak guci mahal dan perabot-perabot lainnya yang juga pastinya harganya sangat mahal. Namun ada hal yang bisa dia pelajari dari mansion ini, gaya arsitekturnya. Memang, mansion ini adalah mansion pertama yang dia lihat dan masuki secara nyata, tidak hanya melihatnya dari gambar saja. Desain interiornya juga unik. Jika nanti berhasil menjadi arsitek, dia juga ingin membuat mansion sebagus ini, dan yang paling penting, membuat rumah untuk neneknya meski tak sebesar ini. Cukup rumah sederhana untuknya dan nenek. Rumah yang ada pekarangan untuk menanam bunga, buah dan sayur. Juga kolam ikan yang tak terlalu besar. Kekurangannya dalam ekonomi membuat dia harus berpikir praktis. Melakukan apa saja yang bisa membuatnya berhemat. Cukup memiliki rumah sederhana namun bisa menghasilkan sayur-sayuran agar tidak kekurangan makan. Nek, tolong doakan Rei agar bisa membuat rumah impian untuk kita. Kenapa melamun? Sentuhan di pundaknya disertai pertanyaan pelan itu membuat Rei kaget dan tersadar dari lamunannya. Kak Marva, kamu ngapain di sini? Oh, aku lagi ambil air minum. Rei meminum segelas air kemudian menuangkan air lagi ke dalam gelasnya. Kak Marva butuh sesuatu. Aku juga hanya ingin minum. Setelah itu mereka sama-sama menuju lantai atas. Saat Rei ingin menutup pintu kamarnya, Marva langsung masuk ke kamar itu. Kak Marva mau ngapain? Ini kan juga kamarku. Iya, aku tahu ini juga kamarmu, bahkan ini rumahmu. Tapi untuk apa kamu ke kamar ini, sedangkan kamu punya kamar yang lain? Marva yang melihat Rei enggan dengan kehadirannya, merasa kesal. Kamu tidak suka aku di kamar ini? Enggak kok. Kakak berhak tidur di mana saja yang Kak Marva mau. Memangnya aku punya hak apa untuk melarang? Ya sudah, ayo kita tidur. Marva membaringkan tubuhnya di kasur, sedangkan Rei membuka bukunya dan duduk di sofa. Kenapa tidak tidur? Marva merasa Rei menghindarinya, karena perempuan itu lebih memilih sofa daripada kasur. Aku enggak bisa tidur, Kak. Sejak tadi aku teringat nenek. Tentu saja Rei tidak berbohong. Perasaannya gelisah,
mungkin karena besok siang neneknya akan dioperasi. Tiba-tiba saja Marva sudah berdiri di hadapannya dan menggendongnya. Kak, kamu harus istirahat yang cukup. Marva lalu membaringkan Ray di kasur, perlahan dia mendekatkan wajahnya ke wajah Ray. Dik ***B**** ranum itu, yang awalnya pelan menjadi tergesa-gesa. Tangannya pun tidak tinggal diam, menjelajah ke sana-sini. Akhirnya, ucapan Marva kepada Ray untuk istirahat yang cukup hanya menjadi omong kosong saja. Tubuh Ray terasa remuk dibuatnya. Marva kembali mengusap pelan perutnya sambil berbisik agar benih itu segera tumbuh di rahim Ray. Tak lama kemudian, mata mereka terpejam dengan menyimpan harapan masing-masing. Mereka semua tergesa-gesa pergi ke rumah sakit. Jam masih menunjukkan pukul 6.25 pagi, namun jalanan sudah sangat macet ditambah guyuran hujan deras. Sekitar pukul 5:30 tadi, Franz mendapat kabar bahwa neneknya Ray mengalami drop. Dia lalu membangunkan Ray yang saat itu masih terlelap dalam balutan selimut. Marva dan Ray bahkan harus mandi bersama tanpa memikirkan apapun. Setibanya di lobi rumah sakit, mobil Marva yang tiba lebih dulu, terparkir begitu saja. Ray berlari meninggalkan Marva dan Viola di belakangnya. Tak lama kemudian Franz, Charles, Delia dan Bram menyusul. Dok, bagaimana kondisi nenek saya? Ray langsung mencecar dokter dengan pertanyaannya. Mohon maaf, beliau tidak dapat diselamatkan. Enggak mungkin. Nenekku nanti siang mau dioperasi, kan? Dokter bohong, kan? Dok, jangan begitu, aku janji akan membayar semua biayanya. Aku gak akan kabur, dok. Jadi tolong sembuhkan nenekku. Aku sudah mencari biayanya. Aku akan berkorban apapun demi kesembuhan nenek. Arggggh. Ray berteriak histeris, tangannya mencengkram erat lengan dokter itu. Marva berusaha menarik Ray, namun wanita itu semakin memberontak. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aku mau nenek, aku mau nenekku. Ray masuk ke ruangan itu, melihat peralatan medis yang telah dilepas dari tubuh rapuh neneknya. Marva dan keluarganya ikut masuk ke ruangan itu. Nek, bangun Nek. Jangan tinggalkan Ray. Ray tidak punya siapa-siapa lagi selain nenek. Ray menangis terisak sambil memeluk erat tubuh yang telah dingin itu. Nek, maafkan Ray. Apa nenek marah pada Ray? Apa nenek tidak ingin sembuh dengan uang itu? Tolong maafkan Ray, aku tahu aku salah. Aku menyesal, Nek. Aku menyesal mendapatkan uang dengan cara seperti itu, hingga akhirnya nenek memilih pergi meninggalkanku. Marva yang mendengar perkataan Ray itu, merasa tak nyaman. Menyesal. Apa dia menyesal apa yang telah terjadi? Termasuk apa yang kami lakukan tadi malam. Nek, maafkan aku yang telah menjual diri untuk kesembuhan nenek. Aku mohon maaf, tapi kumohon, bangunlah, Nek. Terdengar jelas nada sesal dari mulut perempuan itu. Viola hanya bisa menatapnya, sedangkan Franz, Charles, Delia dan Bram hanya saling pandang. Kenapa semuanya berakhir sia-sia, Nek? Dokter mulai menutup tubuh tua itu dengan kain putih. Jangan tutupi nenekku seperti itu, nanti nenekku sulit bernafas. Ray, jangan seperti ini. Marva menarik pundak Ray, berusaha melepaskan tangan perempuan itu dari tubuh neneknya. Jangan sentuh aku bilang jangan sentuh aku. Ray mendorong Marva, meski sia-sia, karena tenaganya tidak sekuat itu. Nek, bangunlah. Aku mohon bangun. Ray mengguncang-guncangkan tubuh tua itu. Agam yang mendengar keributan di ruangan yang biasanya dia kunjungi. Dia melihat Ray yang menangis histeris dengan memeluk tubuh yang hampir sepenuhnya tertutup kain putih. Tanpa pikir panjang, dia mendekati Ray, berusaha menenangkannya. Ray, tenanglah, ucapnya lembut. Ray menoleh, melihat dokter yang suka menemaninya saat dia berada di rumah sakit ini. Dokter, tolong bangunin nenekku. Jangan biarkan dia tidur terus.
Aku mohon, dok. Dia menggenggam tangan Dokter Agam. Nenek sekarang sudah tenang, Ray. Enggak, dok. Katakan pada nenek aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tahu aku salah. Nenek marah padaku karena aku mendapatkan uang tidak dengan cara tidak baik. Aku janji akan mencari uang lain. Jualan kue, jadi pembantu, pelayan kafe, atau yang lainnya. Agam sungguh tidak tega melihat gadis di hadapannya itu, meski dia juga tidak paham apa maksudnya dengan uang yang tidak baik. Apa dia menjual dirinya? Ray, sudah jangan seperti ini. Sudah aku bilang, jangan sentuh aku, brengsek. Bentak Ray pada Marva. Marva tertegun atas perkataan Ray. Tadi dia mengatakan menyesal akan apa yang sudah dia lakukan, berarti dia menyesali pernikahan dan 2 malam yang mereka lalui bersama, kan? Lalu kini Ray mengatainya brengsek. Apakah Marva laki-laki brengsek? Ingin marah, tapi dia juga sadar keadaan Ray yang saat ini sedang terguncang akibat kepergian neneknya. Ya Allah, aku mohon ampun padamu. Aku tahu aku salah. Aku sungguh-sungguh memohon ampun padamu. Aku menyesal. Aku sungguh-sungguh menyesal. Ray terkulai lemah, dia duduk bersimpuh di lantai. Dok, tolong sembuhkan nenekku. Ambil saja ginjalku, bahkan nyawaku akan aku berikan untuknya. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hicks. Kini dia memeluk kaki Agam dengan erat. Wajahnya pucat dan basah, keringat dan air mata menjadi satu. Bibirnya bergetar dan rambutnya pun berantakan. Tolong, dok. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bagaimana aku menjalani hidupku nanti? Tangisan lirih itu masih terdengar. Agam ikut duduk, membisikkan sesuatu di telinga Ray. Kamu sayang sama nenek kamu, kan? Ray mengangguk, tentu saja dia sangat sayang pada neneknya, apapun akan dia lakukan untuk neneknya itu. Kalau begitu, kamu harus menjalani hidupmu. Jangan menangis lagi, doakan nenek agar dia tidak bersedih. Biarkan nenek pergi dengan tenang, dia tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Ray mengangkat wajahnya, melihat Dokter Agam yang memberikan dukungan untuk gadis itu. Agam mengusap lembut pundak Ray, dan itu dilihat oleh Marva. Seharusnya sebagai suami, dialah yang menghibur istrinya itu. Tapi jangankan menghibur, mendekat saja dia langsung didorong dan ditolak oleh Ray. Dia merasa Ray memberikan tembok pada dirinya. Ray menerima pernikahan ini karena neneknya, bukan karena cinta. Kini yang menjadi alasan itu telah pergi, tidak ada lagi alasan untuk mereka mendekatkan diri selain kehadiran anak yang masih dalam tanda tanya apakah akan ada atau tidak. Tubuh neneknya kini tertutup sepenuhnya dengan kain putih, dan mulai dibawa ke kamar mayat. Jangan bawa nenekku. Ray kembali menjerit. Biarkan nenekmu pergi dengan tenang, apa kamu mau nenekmu terus merasakan sakit? Ray diam, kakinya ikut melangkah di belakang berangkar itu. Tatapan matanya kosong. Dia melewati begitu saja Marva, Viola, Franz, Charles, Delia, dan Bram. Bahkan dia menabrak pundak Franz saat melewati pria tua itu. Menyesal. Ya, Ray sangat menyesal. Dia menyesal memilih jalan ini. Jika saja dia tahu bahwa neneknya akan pergi sebelum sempat operasi, tentu dia tidak akan menandatangani kontrak itu. Dirinya sudah terlanjur tidak perawan. Nasi sudah menjadi bubur. Neneknya mungkin tidak merestui apa yang dia lakukan. Neneknya tidak ingin sembuh dengan uang itu. Bodoh. Seharusnya dia berpikir panjang. Namun keadaan saat itu sangat terdesak. Bahkan untuk perawatan 1 malam di ruang ICU saja uangnya saat itu kurang. Dia hanya tidak ingin neneknya ditolak untuk mendapatkan perawatan. Apa Tuhan sedang menghukumnya? Ray berjalan seperti orang yang kehilangan arah. Mereka mengikuti Ray dari belakang, kecuali Dokter Agam yang berjalan di sisinya. Marva melihat mereka, berkata dalam hati seharusnya dialah yang berjalan di sisi Ray,
bukan pria lain. Suasana pemakan sangat sepi. Hanya ada keluarga Marva juga dokter Agam yang ikut mendampingi Rei, karena yang dokter Agam tahu, kalau Rei sebatang kara. Namun dia bertanya-tanya, apa hubungan Rei dengan Marva dan keluarganya. Rei duduk di depan batu nisan neneknya. Tangannya meremas tanah merah yang bertabur bunga itu. Air matanya masih menetes dengan deras, meski tanpa suara, hanya tubuhnya saja yang bergetar hebat. 18 tahun dia hidup hanya dengan neneknya saja, dan semua telah berakhir. Berakhir dengan air mata dan penyesalan. Berakhir bahkan sebelum neneknya membuka mata. "Nek, kenapa nenek pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun padaku? Kenapa nenek pergi tanpa berpamitan dulu padaku?" Rei meletakkan kepalanya di atas tanah itu, tidak peduli kalau wajah dan rambutnya akan kotor. Rei memandang langit, wajahnya basah oleh rintik hujan yang membuat tanah merah itu semakin lengket di genggaman tangannya. "Rei, ayo, ajak Marva," namun dia tetap duduk bersimpuh, masih berharap kalau semua ini hanya mimpi buruk. Jika ada mesin waktu, dia ingin kembali ke saat neneknya jatuh di kamar mandi. Dia tidak akan pergi ke sekolah agar bisa terus menjaga neneknya. Dia tidak akan menandatangani surat perjanjian itu, yang baginya kini seperti surat hitam yang menghancurkan hidupnya. Dia ingin mengulang semuanya, tapi tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini bukan kisah time travel. Kenapa kisah hidupnya semenyakitkan ini? Kenapa takdirnya seperti ini? Kenapa? 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 Pertanyaan yang selalu dia tanyakan dalam hatinya. "Ayo kita pulang. Aku akan mengantarmu," ucap dokter Agam, mengajak Rei untuk berdiri. "Dia akan pulang bersama kami," ucap Marva tegas. Dokter Agam mengkerutkan keningnya, kenapa gadis ini harus pulang bersama mereka, pikirnya. Rei melihat dokter Agam yang terlihat bingung. "Mereka majikanku, Dok," ucap Rei tanpa memandang mereka. Matanya hanya tertuju pada batu nisan itu. Batu nisan yang bertuliskan nama perempuan yang membesarkannya dengan kasih sayang. "Mereka majikanku, Dok. Aku akan bekerja dan tinggal di sana sampai tugasku selesai." Rei perlahan meninggalkan pemakan itu, langkahnya terhenti dan menghadap dokter Agam yang tepat ada di belakangnya. "Dok, terima kasih atas kebaikan dokter. Kalau satu saat nanti kita bertemu lagi, aku ingin membalas semua kebaikan dokter. Semoga dokter sukses selalu." Rei masuk ke mobil. Dokter Agam melihat Rei yang duduk di belakang, sedangkan Marva menyetir dan Viola duduk di sebelah Marva. Lalu dokter Agam pun melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah, karena hari ini dia shift malam. 1 minggu telah berlalu, Rei masih berdiam diri di kamarnya. Dia tak lagi menyentuh buku-bukunya, bahkan tidak pergi ke sekolah. Wajahnya sudah pucat dan tidak bertenaga. Marva masuk ke dalam kamar Rei dengan membawakan makanan. "Ayo makan, sudah 1 minggu kamu seperti ini terus." Tidak ada sahutan dari Rei, pandangannya masih kosong dan mengarah ke langit-langit kamarnya. "Kalau kamu seperti ini terus, nanti nenek tidak akan tenang di sana." Jiwa Rei seperti melayang entah kemana, membuat Marva menghela nafas berat dan harus ekstra sabar. "Perjalananmu masih panjang, masih ada cita-cita yang harus kamu raih. Bukankah kamu ingin membanggakan nenekmu?" Kata-kata itu hanya seperti angin lalu di telinga Rei. "Ayo makan, aku suapi." Begitu sendok itu menyentuh bibir Rei, tangannya langsung menepis tangan Marva hingga sendok itu jatuh ke lantai. Marva berusaha untuk tetap bersabar menghadapi istri keduanya ini. Rei lalu berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya yang bahkan isinya tidak ada. Marva memijit tengkuk Rei dengan pelan. "Mungkin asam lambungmu naik karena tidak makan. Aku akan memanggil dokter." "Tidak usah, aku hanya ingin istirahat saja." Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Rei, meski kalimat penolakan, setidaknya Marva bisa sedikit lega.
Rei membaringkan tubuhnya dan menarik sebuah selimut hingga menutupi tubuhnya hingga leher. Marva duduk di sofa, memandangi tubuh yang semakin kurus itu. Dia memijat keningnya, merasa pusing akan dengan keadaan hidupnya yang memiliki dua istri sekaligus. Jika dia memiliki dua istri memang karena keinginan hatinya sendiri, mungkin keadaan bisa lebih baik, tapi dia melakukan semua ini karena terpaksa. "Kamu dari mana?" tanya Viola begitu Marva masuk ke kamar mereka. "Dari kamar Rei. Malam ini kamu tidur di sini, kan?" "Aku akan tidur di kamar Rei." "Tapi sudah 1 minggu kamu tidur di kamar itu." "Vi, aku kan harus menjaga Rei. Nanti kalau ada apa-apa sama dia bagaimana? Tapi kalau yang ada apa-apa sama aku, bagaimana? Memangnya kamu kenapa? Kamu kan sehat." "Dia juga sehat, Mar. Hanya mengurung diri saja di kamar." "Sudah dong, Vi. Aku lelah, jangan membuatku semakin lelah dengan pertengkaran kita. Kamu lelah bukan karena kita bertengkar, tapi karena mengurus dirinya." "Aku tuh gak hanya mengurus dirinya. Kamu kan tahu sendiri aku pergi pagi buat kerja, pulang kadang malam. Bagaimana bisa kamu bilang aku hanya mengurus dirinya? Tapi kamu sudah bersikap tidak adil. Seharusnya kamu membagi waktu yang rata antara aku dan dirinya. Lagi pula kan dia hanya istri sementara sampai dia hamil dan melahirkan, itu juga kalau dia hamil." Rei yang mendengar itu karena pintu kamar Vio tidak tertutup rapat, langsung kembali ke kamarnya. Tadinya dia ingin mencari Marva karena ponsel Marva ketinggalan di kamar Rei dan terus-menerus berbunyi. Rei sadar tidak ada yang mengharapkannya di rumah ini kecuali kakek Franz, itu pun karena menginginkan seorang cicit. Pintu kamarnya kembali terbuka, Marva masuk dan melihat Rei yang duduk di depan meja belajarnya. Tadi ponsel kakak berbunyi terus, beritahunya. Marva mengambil ponsel itu dan melihat banyak panggilan masuk dari nomor tidak dikenal, namun bisa dilihat bahwa ini nomor dari luar negeri. "Kamu belum makan, kan? Kamu mau makan apa? Biar aku ambilkan." Meski tidak berselera, tapi Rei sadar dirinya kalau dirinya tidak boleh sakit apalagi sampai menyusahkan orang lain. Sudah cukup tadi dia mendengar pertengkaran Viola dengan Marva, meski tidak sengaja. "Nanti aku ambil sendiri, Kak. Sekarang aku mau belajar dulu." Rei mengambil salah satu buku, meski matanya terarah pada tulisan-tulisan di buku itu, tapi pikirannya tidak di tempat. Dia kemudian melihat buku sketsanya, membukanya lembar demi lembar. Melihat guratan-guratan yang berbentuk rumah minimalis. Di mejanya banyak buku-buku desain interior dan arsitektur, yang dia dapat dari salah seorang gurunya. Impiannya untuk menjadi seorang arsitek dan membuat rumah untuk neneknya kini kandas sebelum sempat terwujud. Marva memperhatikan Rei dari belakang. Rambutnya hitam, panjangnya sedikit di bawah pundak dan kini diikat asal. "Ayo makan dulu, ini sudah malam." Marva melirik jam, sudah 2 jam lamanya mereka di posisi yang sama. Dengan Rei yang duduk di depan meja belajar namun tak membaca apapun, sedangkan Marva yang duduk di sofa sambil mengamati istrinya itu. Rei beranjak dari duduknya. "Aku ke dapur dulu, Kak. Gimana kalau kita cari makan di luar saja? Kebetulan aku juga ingin makan sate kambing dan tongseng." Rei mengangguk, mereka berjalan menuruni tangga. Rumah itu sudah gelap, karena para penghuninya telah ke kamar masing-masing, bahkan mungkin telah tidur. Vio melihat kepergian Marva dan Rei. "Mana yang katanya adil? Pergi tapi tidak mengajakku. Apa aku juga harus sakit dulu agar kamu lebih memperhatikan aku, Marva? Bukankah di sini akukah yang paling tersakiti?" Kira-kira 30 menit Rei dan Marva akhirnya menemukan penjual sate. "Kamu pesan apa?" "Samakan saja. Pak, sate kambingnya 2 porsi, dan tongsengnya 2 porsi, ya. Pakai nasi atau lontong?" "Nasi. Lontong." Marva dan Rei menjawab bersamaan. Udara malam yang dingin terasa sejuk di kulit Rei yang selama ini hanya mendekam di dalam kamarnya.
Sudah 1 minggu ini dia tidak merasakan angin dan sinar matahari secara langsung. Minumnya apa? Teh hangat manis, jawab Marva. Es jeruk. Marva makan dengan lahap, sedangkan Ray makan dengan pelan. Pak, tongsengnya 1 porsi lagi, ya, pinta Marva. Ray mengernyitkan keningnya, heran dengan cara makan Marva. Lapar banget aku, Ray, tanpa ditanya Marva langsung memberitahu Ray. Makan saja punyaku, Kak. Ini masih banyak. Jangan, itu punya kamu, harus kamu habiskan biar tenaga kamu ada. Sudah 1 minggu ini kamu tidak makan dan minum dengan baik. Marva benar-benar menghabiskan semua makanannya. Alhamdulillah, kenyang juga aku. Marva melihat makanan Ray yang masih ada. Habisin, Ray. Sudah Kak, sudah kenyang aku. Marva lalu mengambil makanan Ray dan menyuapkan ke mulutnya sendiri, membuat Ray tertegun dengan sikap Marva. Itu kan bekas aku, kenapa dimakan? Viola melirik jam di dinding. Sudah jam 1 malam, tapi suami dan madunya itu belum pulang juga. Dirinya gelisah, membayangkan kalau malam-malam begini suaminya bersama perempuan lain, meski perempuan itu istrinya juga. Sedangkan yang dipikirkan kini tengah sibuk jalan-jalan mengelilingi kota Jakarta. Marva ingin Ray melupakan kesedihannya, oleh sebab itu dia mengajak Ray jalan-jalan meski yang dilihat hanya gedung-gedung pencakar langit dan lampu-lampu kota. Melihat bangunan-bangun yang berderet di sepanjang perjalanan, membuat Ray menghela nafas. Dirinya kembali teringat akan cita-citanya menjadi arsitek. Kini mereka melewati yang masih ramai meski malam telah sangat larut, Marva menghentikan mobilnya di tempat itu. Kenapa berhenti? Mobilnya mogok. Enggak, kok. Kita makan nasi kucing, yuk. Hah, makan lagi. Kak Marva belum kenyang. Tadi sudah, tapi sekarang lapar lagi, mungkin karena kerjaan lagi banyak jadi menguras energi. Sudah, ayo kita makan. Di sini nasi kucingnya enak. Kak Marva sering makan di sini. Lumayan. Dengan Kak Viola. Bukan, tapi sama saudara-saudara aku. Saudara. Iya, saudara-saudara sepupu aku. Tapi sudah beberapa bulan ini mereka susah dihubungi. Mereka duduk lesehan dengan beralaskan tikar. Marva mengambil semua jenis makanan yang ada. Pengamen menyanyikan lagu dengan terampil dan suaranya pun cukup bagus. Ini untuk yang pertama kalinya Ray merasakan suasana yang seperti ini. Jangankan keluar malam, kegiatan sehari-harinya hanya belajar, bekerja, dan mengurus neneknya. Kamu senang? Ray mengangguk, matanya melihat-lihat suasana tempat itu. Dia mengusap lengannya, menghilangkan rasa dingin udara malam. Tunggu sebentar. Tidak lama kemudian Marva kembali dan membawa jaketnya, lalu menutupi punggung Ray dengan jaket itu. 1 jam mereka berada di tempat itu, bukan hanya untuk makan, tapi juga mendengar pengamen yang bernyanyi kayaknya grup band ternama, karena musiknya tidak hanya menggunakan gitar saja. Ayo, kita pulang, ajak Marva. Seketika raut muka Ray menjadi sendu, dan itu dilihat oleh Marva. Kenapa, kamu belum mau pulang? Enggak kok, ayo kita pulang. Mereka masuk ke mobil, Marva melirik Ray yang diam memandang arah luar. Semakin lama Ray perhatikan, ini bukan jalan pulang ke mansion. Kita mau kemana, Kak? Puncak, jawab Marva singkat. Aku butuh refreshing, sebelum hari Senin nanti sibuk kerja lagi. Nanti dicariin Kak Viola. Enggak. Ray tidak lagi bertanya, dia diam menikmati perjalanan itu tanpa rasa lelah. Tanpa terasa mereka telah tiba di puncak. Mereka singgah di salah satu warung yang menjual jagung bakar, kacang rebus, dan berbagai macam makan ringan lainnya, juga ada wedang jahe. Ray tidak merasa ngantuk sama sekali, justru matanya semakin terbuka lebar. Udara yang dingin membuat mereka kembali merasa lapar. Dilihatnya banyak pasangan yang juga menikmati malam ini di sana, juga klub-klub motor yang mungkin melakukan touring. Ray seperti gadis yang benar-benar baru melihat dunia luar.
Lagi-lagi Marva melihat Ray yang terlihat sangat antusias dengan sekitarnya, menunjukkan bahwa istrinya ini adalah perempuan polos namun tangguh menghadapi kerasnya hidup. Di mansion, Viola semakin gelisah. Dirinya tak berhenti melihat jam. Apa dia tidak memikirkan aku di sini? Apa dia tidak tahu bahwa aku tidak bisa tidur karena memikirkannya? Ya ampun Marva, kamu dan dia kemana, sih? Kenapa belum pulang juga sampai sekarang? Sudah jam berapa ini? Belum ada 1 bulan mereka menikah sudah seperti ini. Bagaimana kalau pernikahan mereka berjalan lebih lama? Vio mengacak rambutnya dengan kasar. Sudut matanya sudah basah. Cemburu itu membuat resah, tidur menjadi sulit dan makan tak enak. Itulah yang kini dirasakan oleh Viola setiap harinya semenjak kehadiran Ray. Memang kakek Franz menjanjikan bahwa pernikahan Ray dan Marva hanya sampai Ray hamil dan melahirkan saja, tapi kapan itu terjadi? Di satu sisi dia ingin Ray segera hamil, melahirkan, lalu pergi. Namun di sisi lain dia tidak ingin Ray hamil, karena itu berarti Marva benar-benar telah menyentuh Ray dan dia tidak ingin kehilangan Marva. Aku harus bagaimana sekarang? Tanpa terasa akhirnya Viola tertidur juga, meski merasa gelisah dalam tidurnya. Kita di sini terus? Tanya Ray. Kamu mau kita di sini terus sampai pagi apa tidur di villa? Memang kakak punya villa di sini. Ada, villa keluarga. Di sini saja, deh. Enggak apa-apa, kan? Marva mengangguk, karena mulutnya masih mengunyah jagung bakar. Apa seperti itu ya, yang namanya pacaran? Ray melihat pasangan yang bergandengan tangan, saling berbisik lalu tertawa bersama. Aku tidak pernah pacaran, tahu-tahu langsung menikah, tapi dengan orang yang tidak aku kenal sebelumnya. Namun aku harus menerima takdir ini, kan? Aku percaya suatu saat nanti aku akan bersama dengan orang yang kucintai dan mencintaiku dengan tulus, tanpa mempermasalahkan masa laluku. Ya, semoga saja. Nenek, beristirahatlah dengan tenang. Aku berjanji akan menjadi orang yang sukses dan membuatmu bangga. Sekarang nenek sudah bersama papa dan mama. Kalian jangan mengkhawatirkan aku akan baik-baik saja. Ray memandang langit malam yang bertabur bintang. Bahkan bulan sangat terang malam ini. Ray tahu bahwa kesedihannya tidak akan pernah membuat neneknya kembali. Kamu mau nambah minum lagi? Pertanyaan Marva menyadarkan dia. Nanti saja, Kak. Marva ikut memandang langit, melihat bulan yang justru terlihat seperti wajah seseorang.